Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Berat-berat sedikit dahulu, setelah ini kita nangkap ikan. Sok, dorong terus. Sedikit lagi kita sampai ke tengah. Di sana biasanya ikannya banyak. Teman, di sini mah kami kebanyakan menggunakan rakit bukan perahu. Karena danaunya tidak terlalu dalam. Cara menggerakkannya ya seperti ini. Benamkan bambu galah sampai ke dasar danau. Lalu dorong deh. Duh, yang mengidolakan Cristiano Ronaldo dirakit seperti ini masih saja main bola. Hehehe. Udah kita sudah sampai nih. Ayo siapkan jaringnya. Kami sedang membuat jaring raksasa, teman. Biasa kami sebut sirip beko. Caranya dengan cara mengikat jaring ke bentangan kayu ini. Kami menggunakan katrol supaya enteng saat mengangkatnya nanti. Umpan dedaknya lagi disiapin Farel sama Wisnu. Hei ikan, makan nih umpan kami. Hehehe. Teman, dedak harus dilempar tepat di atas permukaan jaring. Saat ikannya kumpul memakan umpan, saat itulah jaring kami angkat. Sudah waktunya kami angkat nih. Semoga ikannya banyak ya. Asyik, tangkapan kami banyak nih. Bagian tengah situ Bagendit memang masih banyak ikannya, teman. Teman di rumah tahu kan ini jenis ikan apa? Yap, ini ikan mujair. Tuh, saking senangnya dapat ikan banyak, jurus silatnya Gilang sampai keluar tuh. Bisa kecebur? Iya tadi salah kuda-kuda. Mana masih situ? Gilang masih aja ngeles. Yuk kita masak ikannya. Teman, kami mau masak kue wingkang nih. Kalian pasti belum tahu kan? Cara masak kue wingkang memakai ini nih, sekam atau kulit padi. Biar bumbunya meresap, ikannya aku sayat dulu. Bagian menyiapkan bumbu, tugasnya Wisnu. Kalau si Farel mah, biarin aja Aku udah capek ngomonginnya. Dijamin enak nih. Bumbunya banyak banget. Apalagi dibungkus dengan daun pisang. Pasti empuk. Setelah bagian dalam sekam menjadi bara api, saatnya kami masukkan pepesnya. Tutup lagi dengan sekam. Lama-lama, bara api akan merembet ke atas dan pepes matang merata. Benar kan teman? Daun bagian atasnya ikut terbakar. Pasti masak sampai ke tulang-tulangnya nih. Hati-hati, masih panas. Ini dia wiwingkang ikan mujair. Teman di rumah pada mau ya? Hehehe. Daripada jauh-jauh datang ke Garut, mending kalian bikin sendiri di rumah.
Caranya gampang kok. Sekarang sementara nonton kami makan dulu ya. Nah, tuh betul ditinggal heula. Benar cengek. Cau lah, cau. Kela. Kasihan Wisnu, nggak sengaja makan cabai utuh. Teman, kampungku terkenal dengan budaya ketangkasan adu dombanya. Bahkan nama Kabupaten Garut sangat terkenal dengan tradisi ini. Selain dodol Garut yang sudah dikenal di seantero Indonesia. Teman di rumah, dengar nggak benturan tanduknya? Ternyata tanduk nggak cuma menambah gagah saja teman. Saat beradu seperti ini, tanduk berfungsi meredam benturan sehingga kepala domba tidak akan cedera. Ngomong-ngomong kekuatan otot dan tanduk domba, kami punya cara melatih dan merawatnya loh. Nih, jagoanku biasa dilatih seperti ini. Berlatih lari akan memperkuat otot kaki domba, sehingga saat dia diadu, dorongannya menjadi kuat dan menghasilkan benturan yang keras. Teman, bersama Bibi dan Teteh, kami akan membuat kue bugis. Untuk isiannya, kami harus memetik buah si manis dan harum. Gimana Gilang? Sudah matang? Farel, Wisnu, terima buahnya. Ini yang unik teman. Bugis di kampungku dibungkus dengan daun singkong muda yang direbus sampai layu. Sambil menunggu daunnya matang, siapkan potongan buah nangka. Angkat pucuk singkong, tiriskan, lalu tumbuk sampai halus. Lalu campurkan tepung terigu dan aduk sampai rata. Ini dia untuk isiannya. Campuran potongan buah nangka dengan gula merah. Setelah isiannya jadi, selimuti dengan adonan, lalu bungkus dengan daun pisang. Kukus adonan kurang lebih 20 menit sampai matang merata. Ini dia, kue bugis daun singkong isi nangka buatan kami. Menarik kan? Eits, jangan dulu dicicip teman-teman. Nanti kita makan bareng sama orang yang spesial. Oh ya. Apa yang Mama Diki, Mak? Diki banyak. Ayo tanawan. Ibu gitu, Mak. Rasanya lama, rasanya enak. Enak banget. Ya, ini teh kerabi. Wah, senang rasanya. Makanan spesial buatan kami bisa dinikmati Abadi Ki Chandra, tokoh panutan orang Garut. Itu bah, canak bah. Ya, non, ini nusana sudah. Iya. Iya. Mengapa? Duh, kok orang nggak Gimana? Enak kan, Bah? Bodyguard. Apa? Malah makan atau ikat mana ikat. Aduh. Kamu segala enak, para bayam di dalam ada seneng. Ya, ikat, kita topong, kenang-kenangan, kunaon supaya budaya Sunda ulah tepikeun kalitnya. Oh, kabayangun incu urang kita apa budayanya kan karunya. Ayeuna kan urang teh kudu bisa ngalestarikeun budaya. Dalam mulai urang saha deui sok. Gini ngacan ini. Mana ada tuh.
Terima kasih, Abah. Ikat kepala ini akan kami simpan dan jadi kenang-kenangan yang tidak akan kami lupakan. Coba tuh abi heulanya. Nya mah Manu udah. nya tuh. Salah Tuhan. Aduh. Nah, abang kitu nya bohong. Ya. Oh, yuk hitut. Gitu. Oh, berarti Abah. Setelah ngebolang di Garut, sekarang main yuk bareng kami petualang dari Sukabumi. Ini dia bebegiknya. Besar banget kan? Kami bersembilan saja susah membawanya. Teman di rumah, ada yang pernah melihat bebegik sebesar ini belum? Kalau belum pernah lihat, sini main ke desaku. Bebegik atau orang-orangan sawah raksasa ini sengaja kami buat untuk membantu mengusir burung di lahan sawah ibuku. Mumpung ada teman-teman dan Kak Erni juga nih. Jadi, yuk kita mainkan bebegiknya. Saatnya beraksi. Ayo, tarik! Saat satu sisi sedang menarik tali dan bertugas di sisi lainnya harus mengulur tali sepanjang mungkin supaya bebegiknya bisa meluncur dengan sempurna. Wih, gimana teman? Bebegiknya gentayangan di tengah sawah. Kalau begini sih, aku jamin burung-burung gak akan ada yang berani hinggap di sawah ibu. Sekarang saatnya kalian menarik sisi lainnya. Ayo, semangat! Tarik lagi! Bebegik berukuran 4 kali 5 meter ini menggantung di atas tali baja dengan panjang 30 meter. Menariknya butuh tenaga lebih nih, jadi harus berdua. Udah dulu main bebegiknya yuk. Kita masih harus panen jagung pelangi. Ini jagung pelangi yang kami maksud teman. Di sini ada sekitar 30 varian jagung pelangi yang berhasil dikembangkan dan menjadi penghasil varian warna terbanyak di Indonesia. Kalau teman di rumah butuh benih jagung warna-warni, bisa kok datang ke sini. Rumah Jawa menang can? Oh iya, Mang pengen nate beda rasana teh Mang paksaminya Mang ya. Enak, sarua. Kok jagung biasa mah amis. Bisa nih Mang. Lamun warna ieu mah rasana semu ketan. Iya Mang. Lamun ieu mah amis. Menurut buku yang aku baca, semakin gelap warna alami pada buah dan sayuran, semakin tinggi juga kandungan antioksidan, antosianin, dan asam aminonya. Semua kandungan itu sangat baik untuk kesehatan. Lanjut bikin minumannya yuk. Pertama, kita potong jagung ungu jadi beberapa bagian. Lihat, warna ungunya sampai ke bonggol-bonggolnya teman. Pantesan paman bilang harus direbus dengan bonggol-bonggolnya supaya kandungannya nggak ada yang terbuang sia-sia. Lihat teman, dalam beberapa menit saja air rebusannya berubah warna jadi ungu pekat. Ini tandanya sudah bisa kita angkat. Eits, tunggu dulu. Biar minumnya makin lengkap, kita bikin kue lapis yuk bareng nenek. Bahannya dari jagung juga loh. Pertama, kita campur bahan-bahannya. Tepung sagu, tepung jagung, gula pasir, vanili, semua dicampur jadi satu. Terakhir, tambahkan air santan kelapa. Lalu aduk sampai menjadi adonan cair. Setelah itu, bagi adonan menjadi beberapa bagian. Pin, cai jagung nang kagolak can. Gus,
Orang minta setik. Tuangkan adonan pada loyang sesuai dengan warna yang ditentukan. Sekarang tinggal kita kukus. Kukus beberapa menit. Lalu tambahkan lagi adonan dengan warna yang lain supaya hasil kuenya beraneka warna. Tunggu sampai semua adonan masak dengan sempurna. Begini hasil jadinya, teman. Warna-warni menggugah selera. Duh, pasti seger banget nih. Makin lengkap dengan kue lapis aneka warna. Ayo kita santap kue lapisnya. Kapan lagi bisa makan olahan jagung yang sehat dan nikmat seperti ini? Aduh, hampir aku lupa. Kami udah janji dengan kakak. Kita akan panen labu emas. Teh, panenna terus mulai cak. Atos teteh mah tutos tadi tutos seueur tuh. Waluh nage nyantos atuh hai buru. Ayo Orang panen labu. Ayo teman-teman, petik yang sudah tua aja ya. Yang kecil-kecil lewat aja. Kalau lagi panen raya, kami bisa memetik puluhan labu loh dalam satu hari. Bang, barudak. Hayu tos cek abi waluhna urang canak wih. Labu memiliki daging yang tebal, legit, dan sedikit manis. Gak heran, selain enak dijadikan sayur, banyak juga yang mengolahnya menjadi bahan cemilan. Nah, sekarang bersama ibu, kami akan membuat manisan buah yang aslinya berasal dari Meksiko ini. Tuh, lihat. Labunya sudah ibu kupas. Warnanya menarik ya. Ayo Zaki, bantu potong-potong. Kecil-kecil aja ya, supaya cepat masak saat dikukus. Biar aku bantu kakak parut kelapa. Ki, panci kukusan udah panas nih. Yuk, kita kukus sekarang. Gak usah lama-lama, labu sudah bisa diangkat. Awas, awas, labu panas nih. Lanjut, haluskan labu kukusnya. Lalu tambahkan kelapa parut dan aduk sampai rata. Selanjutnya, kita bagi adonan jadi beberapa bagian. Gimana? Makin bagus kan tampilannya? Kalau sudah, lanjut kita masak lagi. Adonan harus selalu diaduk ya, supaya nggak gosong. Masukkan gula pasirnya. Aduk lagi sampai gula tercampur dan meleleh. Ambil adonan 1 sendok saja, lalu bulatkan seperti ini. Gampang kan? Tampah ini harus digoyang-goyang. Tujuannya supaya gula bisa menempel rata pada manisan. Ini dia hasil jadinya teman-teman. Manisan labu ala si Bolang. Yuk kita icip-icip. Manis dan segar. Cocok nih buat cemilan saat santai. Rasa manisnya kuat banget teman.
Jadi, makannya nggak usah banyak-banyak ya. Jangan sampai gigi kita rusak. Orang nggak? Oh, jangan bejaan atuh.